biasa besar, Pak. 268 triliun. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita. Contoh, ada alokasi untuk program digitalisasi MBG. Ini saya ngobrol sama teman-teman nih, Pak. Digitalisasi itu apa ya? Anggarannya besar sekali, Pak. 3,1 triliun. Sampai ada yang nyeletuk, Pak, bercanda. Mungkin makanannya dimasukin chip kali, gitu kan. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang dimakan, nutrisi cukup apa enggak. Gitu. Nah ini bercandaan. Tapi ini anggaran besar, Pak. Karena kalau kita perbandingkan dengan mitra-mitra kita yang lain, yang punya program digitalisasi secara nasional, ya, Kementerian Kesehatan misalnya punya program Satu Sehat, digunakan oleh ratusan juta, 200 juta lebih penduduk kita. Dimulai ketika COVID. Maka semua warga negara Indonesia pasti punya dulu namanya program Peduli Lindungi. Anggarannya 800 miliar sampai 1 triliun. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi yang namanya Mobile JKN. Dimiliki oleh hampir semua warga negara Indonesia. Karena untuk berobat, ya berobat secara berjenjang, rujukan, berjenjang, harus punya yang namanya aplikasi itu, Mobile JKN. Anggarannya 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah BGN ini akan punya program digitalisasi yang dianggarkan 3,1 triliun. Ini besar sekali, Pak. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi disampaikan, dijelaskan ke kita, ini mau bikin apa sih sebetulnya? Ya, karena saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau dalam beberapa tahun ke depan ada nih, gitu. Amit-amit. Saya tidak mau melihat, ya, pengelola BGN hari ini ada yang bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi kita mau mengawasi secara detail apa yang akan Bapak gunakan. Untuk apa peruntukannya anggaran yang sebesar ini. Ya. Ada lagi anggaran ini cukup besar. 3,886 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran. Termasuk pembiayaan bla 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 bla. Ya mohon disampaikan ke kita ini buat apa sih sebetulnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan food tray, tadi disampaikan juga oleh Pak Zainul. Ini karena menjadi keresahan publik, mohon disampaikan, dijelaskan, karena banyak isu yang beredar baik di media mainstream maupun di media sosial terkait dengan food tray 201 buatan Cina yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan kita, tetapi distempel made in Indonesia dengan standarisasi SNI. Apakah betul? Dan kalau betul, apa yang sudah dilakukan oleh BGN untuk memberikan sanksi kepada yang menggunakan ini? Dan ke depan bagaimana kita memastikan ini tidak ada lagi? Gitu. Mohon dijelaskan kepada kita. Selanjutnya, terkait lapangan, Pak. Saya kebetulan mendapatkan laporan nih dari salah satu suku dinas di Jakarta. Masih ada temuan hasil dari inspeksi teman-teman suku dinas ketika mendatangi dapur SPPG. Ini di Jakarta loh Pak, mungkin daerah lain bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ada ditemukan misalnya SPPG yang kapasitas bak cuci piringnya tidak memadai, sehingga tidak dianggap tidak higienis. Ada SPPG, beberapa SPPG yang pengelolaan makanannya di lantai dapur Pak. Ada SPPG yang rawan lalat dan serangga terbang karena tidak ada alat perangkap serangga. Dan hampir semua SPPG yang dikunjungi ini, petugasnya tidak menggunakan APD dengan proper, Pak. Ya, ini di Jakarta loh, Pak. Tempat di mana literasi penduduknya cukup tinggi. Saya nggak bisa ngebayang kalau di tempat lain yang literasinya lebih rendah. Mungkin SOP-nya tidak seketat di Jakarta diikutinya. Gitu. Artinya, yang ingin saya katakan adalah, dengan SOP yang sekarang, masih rentan terjadinya keracunan-keracunan, Pak. Kemarin kan sempat muncul di media, ya ada lembaga yang mengatakan bahwa per sekarang sudah ada 4.000-an anak yang terkena atau menjadi korban keracunan. Ya. Dengan bertambahnya SPPG, target menjadi 30.000 atau 25.000 sampai akhir tahun. Tanpa adanya perbaikan SOP, saya bukan mengharapkan, saya berharap tidak terjadi. Tetapi logikanya, jumlah anak yang menjadi korban keracunan bisa tambah banyak, Pak.
Sehingga saya berharap betul-betul perbaikan SOP itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Saya apresiasi lah satu hal, bahwa Bapak sudah mau melibatkan Badan POM. Ya. Bahkan tadi udah teman-teman beberapa menyampaikan muncul nih di SOP-nya atau di anggarannya Badan POM tahun depan, bahwa Badan POM mendapatkan penugasan untuk melakukan sampling terhadap produk makanan yang disajikan oleh BGN. Ya. Tapi saya minta nanti di kesimpulan, karena ini sudah menjadi kesimpulan kita di rapat dengan Badan POM kemarin, hari ini juga kita masukkan dalam kesimpulan kita bahwa penugasan yang diberikan kepada Badan POM untuk melakukan sampling terhadap program MBG menggunakan anggarannya BGN. Ya, karena Badan POM punya tugas-tugas lain yang sudah juga harus dijalankan. Fungsinya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Dan anggarannya kecil, Pak. Nggak ada itu sampai 268 triliun. Berapa semua BGN? 3 triliun dan setengahnya habis untuk program dukungan manajemen, untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon saya usulkan dimasukkan dalam kesimpulan, kita sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan Badan POM kemarin, bahwa program dari Badan POM yang berkaitan dengan BGN dibiayai oleh Badan Gizi Nasional.